dilakukan oleh para pelaku bisnis. Kita ambil contoh misalnya kayak Jogja saja. Jogja yang tadinya itu selalu mengatakan sebagai perusahaan yang retail yang menyediakan range kebutuhan lengkap di satu tempat, ya makanya tipikalnya Jogja kan selalu ada department store dan supermarket, tapi sekarang Jogja juga sudah mulai berubah dengan Jogja Online, begitu juga dengan uh, dengan beberapa pemain lainnya seperti Sari Ayu Marta Tilaar, Wardah, dan lain-lain ya. Even kalau kita lihat sekarang masuk ke uh, industri-industri kreatif yang selama ini mungkin banyak menggunakan bisnis model yang konvensional. Era pandemi COVID ini mengakibatkan para pelaku bisnis ya melakukan banyak perubahan. Bahkan kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu teman saya, ya kebetulan teman saya itu partner saya sebenarnya, kami buka restoran di salah satu daerah di daerah Jabotabek sini, dan kemudian akhirnya akibat pandemi waktu itu kami memutuskan untuk di shutdown saja karena konsepnya memang bukan konsep untuk jadi konsepnya lebih ke arah konsep pelanggan yang datang dan tempat untuk ngumpul ya. Jadi partner saya ini akhirnya pulang kampung, dia pulang ke Solo. Di Solo dia buat usaha lagi, tapi pure hanya mengandalkan online. Dan kemarin saya ngobrol terakhir dengan dia, dia optimis sekali dengan bisnis barunya karena ternyata dia mengatakan bahwa lebih menguntungkan untuk bisnis online. Jadi memang banyak yang berubah ya dari sisi bisnis model maupun dari sisi organisasi juga pasti akan banyak yang berubah. Jadi silahkan teman-teman apa yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman, mungkin selama sekian bulan ini kita lihat ada beberapa perubahan atau beberapa challenge yang muncul di luar sana, mungkin kita bisa diskusikan. Kalau seandainya memang ada sesuatu yang memang ada dalam pengetahuan saya, insya Allah kita bisa diskusikan bersama. Baik, dari saya cukup sekian. Mas Daud, silakan. Mungkin saya serahkan lagi. Baik, Bapak. Terima kasih pengantarnya. Semoga menambah suasana hangat gitu ya pada diskusi kali ini. Oke, saya tekankan lagi ya teman-teman. Jadi ini ngobrolnya santai aja. Teman-teman mungkin ada yang mau curhat gitu ya. Mungkin teman-teman sedang aktif di organisasi, namun dengan adanya pandemi ada atmosfer atau ekosistem yang berubah, atau bahkan teman-teman ada yang sudah mulai terjun di dunia bisnis begitu dan mengalami kendala dan ada hal-hal yang perlu didiskusikan bersama gitu ya sebagai input positif untuk kita bersama. Dipersilahkan. Silakan, saya beri kesempatan. Siapa yang mau bertanya ya untuk yang pertama? Saya ingin bertanya ya ke Pak Ari. Oke, baik, silakan Ivan. Oke, silakan Mas Ivan. Ya Pak, perkenalkan saya Ivan Pak. Saya izin bertanya Pak. Mungkin sedikit istilahnya apa ya, kayak mungkin curahan lah gitu. Ketika emang awal-awal kemarin itu mau mulai bisnis, mungkin pandemi ini tuh istilahnya menjadi berkah buat beberapa pihak atau beberapa aspek, di mana yang awalnya dulu kita laksanakan itu secara offline gitu, apapun itu, dan ternyata sekarang dijalankan secara online. Kebetulan sebelumnya saya pernah buat bisnis, walaupun gitu tidak lama sih, karena beberapa aspek tuh masih belum ada dukungannya gitu Pak. Jadi jadi saya ketika ingin mau memulai kembali satu bisnis itu, karena kebetulan bisnis itu bareng keluarga besar gitu Pak. Jadi kayak bisnis tahu gitu, kayak tahu itu yang memang didistribusikan ke masyarakat, ke apa sih, kayak pedagang-pedagang kecil gitu. Jadi kayak dibikin apakah mau dibikin tahu isi kah atau segala macam kah. Jadi kayak tahu yang kotak gitu, mungkin yang coklat gitu Pak. Ya, nah itu Pak. Jadi yang sekarang tuh emang kayak masih bingung gitu untuk pengembangannya itu seperti apa. Mungkin saya ingin bertanya untuk saat ini, mungkin bertanya terkait dengan sebenarnya ketika online ini dilakukan, aspek apa aja sih Pak, selain dari packing segala macam gitu.
apa aja gitu yang harus kita pikirkan kembali gitu Pak, selain packaging, habis itu pemasaran dan lain-lain gitu, apalagi gitu Pak yang harus dipikirkan, terutama kalau modal kan mungkin itu sudah pasti gitu Pak, sudah pasti dipikirkan. Ya kalau modal itu benar sudah pasti harus dipikirkan, mungkin ada yang lain gitu Pak selain packaging dan lain-lain gitu Pak. Terima kasih. Baik Mas Ivan, menarik sekali, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau saya boleh tahu Mas Ivan, bisnis tahu ini itu apakah apa ya? Jadi pada saat kita bicara bisnis, mungkin saya nyambung lagi dengan apa yang kita bicarakan di minggu lalu. Di minggu lalu kita bicara tentang bisnis kanvas model. Jadi yang menarik dari bisnis kanvas model ini adalah bahwa bisnis kanvas model selalu dimulai dengan customer point of view. Jadi kita selalu melihat dari sudut pandang customer kita. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan ke Mas Ivan saat ini adalah kalau bisnis tahu ini apakah siapa sih sebenarnya kalau menurut pendapat Mas Ivan customer yang Mas Ivan dan keluarga besar akan anggap sebagai customer utamanya Mas Irfan? Iya Pak. Jadi rencana awal dari saya tuh pertama, kita kan kayak udah ada kios kecil-kecil gitu Pak di pasar kan dulu ada kios barakan gitu. Ya pertama itu, terus habis itu didistribusiin ke pedagang-pedagang kecil yang ada di yang ada biasa kayak semisal bikin gorengan lah kayak gitu Pak. Itu udah mulai gerak kayak gitu. Terus habis itu tuh di rumah sendiri karena emang bisnis ini udah lama. Namun kayak mau tarap ke online gitu Pak, jadi benar-benar pengen tarap ke online gitu Pak. Jadi di customer yang kayak semisal desa-desa sekitar, dan emang ini istilahnya kayak udah terkenal gitu dari tahun-tahun sebelumnya tuh, cuman emang kalau semisal dibikin online kayak gitu masih kayak naik turun gitu Pak bisnisnya. Jadi kalau baru dibikin offline aja dan emang sudah masuk koran dan lain-lain kayak gitu Pak buat bisnisnya tuh. Nah cuman emang mau dimasukin ke online itu jadi kayak kesusahan gitu Pak. Dan emang rencana awalnya tuh kayak pedagang-pedagang kecil kayak gitu Pak. Oke, baik. Jadi memang pada saat kita bicara bisnis seperti Mas Ivan sekarang kan bisnisnya dari awal, berarti kalau saya boleh tangkap itu memang didesainnya untuk dijual ke reseller lagi ya Mas, untuk para pedagang lagi kan ya awalnya ya? Iya awalnya seperti itu sih Pak. Namun pengen kayak pengembangan gitu Pak. Oke, baik. Nah, itu sesuatu yang menarik, Mas Ivan. Jadi pada saat kita bicara seperti bisnis Mas Ivan, berarti Mas Ivan akan bicara tentang dua set customer yang berbeda ya, Mas Ivan. Jadi ada customer yang sifatnya reseller, orang yang membeli tahu Mas Ivan, dan kemudian mereka mengolah lagi menjadi hasil akhir yang kemudian dibeli oleh end consumer. Dan yang kedua adalah menjual tahu kepada end consumer untuk diolah menjadi makanan mereka. Kurang lebih begitu ya Mas Ivan ya? Iya Pak, seperti itu. Nah, baik. Jadi memang kalau kita bicara dua konsep ini, berarti kita akan bisa melihat bahwa Mas Ivan punya dua set of customers yang akan dilayani oleh produk yang sama, yaitu tahu ya. Nah, memang ini sesuatu yang menarik karena apa? Karena kalau kita katakan kita akan melayani lebih dari satu segmentasi customer atau satu model customer ya, atau lebih dari satu bisnis model. Jadi saya akan katakan lebih dari satu bisnis model. Kenapa saya akan katakan lebih dari satu bisnis model? Jadi supaya nanti kita bisa melihat bahwa pelanggan yang sifatnya reseller ya, berarti kita akan anggap dia sebagai jadi B2B ya, kita akan anggap itu sebagai sebuah konsep bisnis B2B di mana Mas Ivan sebagai pelaku bisnis menjual produk Mas Ivan kepada pelaku bisnis lagi yaitu para reseller. Konsep yang kedua, Mas Ivan punya yang namanya B2C di mana Mas Ivan sebagai pelaku bisnis menjual produk tahu Mas Ivan kepada direct konsumen atau itu yang kita katakan sebagai end user dari si tahu tersebut. Nah, di sini ini yang sesuatu yang menarik karena apa? Itu sesuatu yang Mas Ivan mungkin saya akan tanya lagi barangkali karena pada saat kita mencoba mengenali customer, kalau menurut pendapat Mas Ivan sendiri, apakah customernya tahunya Mas Ivan yang merupakan orang-orang reseller ini
apakah mereka memiliki set kebutuhan atau sekumpulan kebutuhan yang berbeda dengan pembeli yang sifatnya end user, yang membeli produk Mas Ivan secara end user. Kira-kira menurut pendapat Mas Ivan ada nggak diferensiasi antara kedua jenis pelanggan ini? Itu terkait dengan apanya sih? Istilahnya kayak hasil akhirnya atau bagaimana tuh Pak? Dengan karakteristik customer-nya. Jadi kalau mungkin Mas Ivan bisa lihat nih, kan lebih paham ya, bahwa oh sekarang kalau saya jual secara ke reseller, reseller itu karakteristiknya seperti apa. Mereka ingin kemasannya seperti apa yang menjadi membuat mereka memutuskan untuk membeli. Itu sesuatu yang paling penting, Mas. Jadi pada saat kita melihat dalam dua konteks ini, maka Mas Ivan harus lihat si reseller, apa yang mendorong mereka untuk membeli. Apa value proposition atau nilai yang mereka anggap penting pada saat memutuskan untuk membeli tahunya Mas Ivan. Dan kemudian untuk yang sifatnya end user atau end customer, apa yang menjadi value penting yang mereka anggap yang akan menjadi penentu mereka memutuskan untuk membeli produk Mas Ivan atau tidak. Oh iya Pak, saya paham terkait hal itu. Jadi terkait dengan apa sih istilahnya tuh kayak pandangan dari mereka terkait dengan tahun ini, sejujurnya itu masih belum istilahnya dari apa sih, dari si resellernya ya udah kita nerima aja gitu. Dan emang ngelihat dari tahu sendiri gitu, karena kan istilahnya tahu isi dan emang tuh istilahnya yang baru saya tahu tuh baru beberapa istilahnya beberapa pabrik tahu doang di daerah Sukabumi itu, kan daerah Sukabumi ya Pak. Daerah Sukabumi itu baru beberapa pabrik doang, yang tahu ada 3 atau 4 gitu. Jadi pesaing itu emang masih kurang gitu Pak, pesaingnya masih kurang. Dan emang rata-rata sih dari packaging itu tidak ada masalah, karena tidak ada masalah gitu terkait dengan packagingnya, emang nggak ada dari desainnya sendiri, karena mereka saya tuh rata-rata kayak dibikin kayak, karena kadang mesennya tuh Pak 100 tahu, 50 bungkus tahu, 100 bungkus tahu gitu Pak. Jadi banyak itu, jadi kayak dibuat di keranjang gitu rata-rata. Kalau semisal ini, kalau semisal apa sih, kalau semisal ke yang reseller, kalau semisal ke yang end direct tuh dia dibikin kayak langsung gitu Pak. Jadi kayak ada, bukan resto sih Pak, mungkin kayak lesehan gitu Pak, lesehan kayak saung gitu Pak, kayak saung gitu yang emang istilahnya udah kayak saung gitu tuh, kayak udah apa ya istilahnya dikatanya. Jadi mereka tuh makan di sana langsung kayak bisa lah kita kayak ngeriung kayak gitu-gitu malah. Jadi kayak yang dipajang di warung-warung, nanti ditaruh di atas meja, nanti orang langsung putuskan untuk buka dan ambil gitu ya Mas Ivan ya, kalau di yang tipe customer yang kedua ya. Oh enggak sih Pak, jadi kayak nggak langsung ngambil gitu, jadi langsung kayak dadakan gitu Pak, tahu dadakan gitu langsung goreng. Mereka pesen ya langsung goreng, langsung disajiin gitu Pak. Oh oke. Berarti sebenarnya yang tipe kedua ini pun sebenarnya kalau mau dikatakan end customer juga belum bisa dikatakan end customer berarti Mas Ivan ya, karena mereka juga nanti diolah lagi baru diserahkan ke end customer. Oh enggak Pak, jadi gini Pak, jadi di pabrik itu kan kayak ada lesehan gitu. Nah habis itu di pabrik. jadi tahu ya pabrik Pak, jadi di pabrik itu ada lesehan gitu, jadi emang ada lesehan gitu, jadi langsung di sana. Jadi kadang-kadang tuh orang yang direct tuh langsung mereka beli ke tempatnya gitu, karena mereka tuh ngincer tahunya tuh yang masih hangat gitu, karena kalau udah dingin tuh emang gak enak. Kalau tahu hangat tuh kayak ada gurih gimana gitu Pak, jadi beda, kayak rasanya tuh benar-benar beda banget Pak kalau tahu gurih tuh. Jadi ya benar-benar beda lah Pak gitu, antara yang dingin sama yang yang panas tuh. Nah kalau makanya reseller tuh Mas, kalau yang dingin diolah lagi gitu Pak, jadi kayak gorengan dan lain. Kalau yang direct tuh langsung Pak, langsung langsung datang ke pabrik beli tahu segar yang digoreng di pabriknya Mas Ivan berarti ya. Iya Pak, anget-anget gitulah langsung. Oke, baik. Ini sesuatu yang menarik nih, berarti kita bicara tentang dua bisnis model yang totally different berarti Mas Ivan ya. Yang satu lagi mungkin customer nggak tahu, end usernya nggak akan tahu bahwa itu adalah tahu buatan pabriknya Mas Ivan, ya. Kurang lebih kan begitu ya Mas? Iya Pak. Yang satunya lagi adalah mereka tahu mereka paham tahu betul mesti beli di mana, dan belinya memang karena pengen makan tahu yang
hangat. Jadi kayak modelnya kayak resto berarti ya Mas ya. Iya Pak, modelnya kayak resto gitu. Oke, baik, baik. Berarti bisnis model yang berbeda, ya. Eh, kalau Mas Ivan sendiri, kalau saya boleh tahu, untuk yang dijual ke reseller, apakah ada packaging tertentu atau brand tertentu yang dipergunakan? Nah itu belum ada Pak, belum ada brand tertentu atau packaging tertentu itu belum ada Pak. Oke, kalau yang untuk makan di resto, yang resto yang ada di dekat pabrik tersebut, apakah itu mereka datang karena memang ada brandnya atau memang karena mereka tahu aja itu ada pabrik tahu? Tahunya sih mereka tuh tahunya sendiri tuh kayak tahu Bandang karena kan udah terkenal istilahnya sedaerah Ah, itu minimal 5 kecamatan tuh udah tahu lah, oh ini tahu ya, paling enak ya, di Sukabumi gitu Pak. Jadi di udah Sukabumi mereka ya. udah tahu gitu. Oke, Iya gitu Pak. oke, oke. Berarti kalau bisa kita katakan the power of brandnya akan terasa di mereka yang membeli langsung ke resto di dekat pabrik, tapi kalau the power of brandnya tidak terasa secara langsung oleh mereka yang membeli dari pedagang-pedagang tersebut ya, Mas Ivan ya. Iya Pak, belum sampai terasa ke yang pedagang-pedagang itu Pak. Baik, baik. Nah, kalau boleh tahu Mas Ivan, untuk yang makan di resto yang di dekat pabrik, apa aktivitas apa yang sudah dilakukan sejauh ini untuk si tahu ini sendiri, marketingnya ataupun yang lainnya? Sejauh ini belum ada sih Pak karena maksudnya karena kan ini juga maksudnya udah walaupun udah lama sih Pak sekitaran 4 atau 5 tahun gitu terus diturunin ke Mm, saya jadi masih kayak mm, ya udah pakai pakai konsep lama dulu aja gitu, pakai konsep oke. lama segala macam baru nanti masih pengen sih pengembangan kayak mikir-mikir ini kedelai kan bisa dijadiin tempe bisa dijadiin segala Mm, macam gitu jadi kayak pengen pengembangan ke hal yang lain gitu Pak tapi oke, emang baik, baik. pertama pengen dikuatin dari packaging dulu dan Tahunya branding dulu gitu Pak, dari ya brandingnya branding ya. tahu. Oke, baik. Jadi memang kalau seperti itu Mas Ivan, jadi memang karena memang kan brand itu kan untuk yang model bisnis yang pertama, kalau untuk yang model bisnisnya Mas Ivan untuk dengan reseller, brand itu menjadi sesuatu yang belum terlihat peranannya, kurang lebih ya. Tapi untuk yang bisnis modelnya Mas Ivan yang kedua, untuk yang makan langsung di tempat, maka bisnis brand itu sudah menjadi sesuatu yang uh, cukup penting. Karena apa? Karena orang taunya tahu Bandang, ya, yang tahu yang paling enak se-Kota Sukabumi, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang itu sesuatu yang sangat menarik Mas Ivan. Jadi pada saat Mas Ivan bicara dua bisnis model ini, maka kalau saya sarankan dua-duanya kan harus paralel berjalan. Jadi uh, dan tapi untuk meningkatkannya, kalau menurut pendapat saya, Mas Ivan harus ini dulu nih, harus punya saya mau yang mana yang saya akan tingkatkan terlebih dahulu supaya energinya Mas Ivan cukup bisa terjaga. Dan kalau kata orang Sunda mah biar nggak ngerau kusiku ya Mas Ivan ya. Jadi kalau menurut pendapat Mas Ivan nih, mana di antara dua bisnis model ini yang Mas Ivan istilahnya kita selalu bicara kalau bisnis itu kan ada yang namanya cash cow, ya, ada yang kita sebut dengan bisnis untuk future, ya. Kalau menurut pendapat Mas Ivan, di antara dua bisnis ini mana yang sekarang untuk kita bicara saat ini, mana yang menjadi cash cow-nya Mas Ivan, mana yang akan menjadi future bisnisnya Mas Ivan? Kalau buat future sih Mas Pak ya kalau buat future tuh pengennya tuh yang emang udah ke branding ke luar gitu kayak Oke, reseller-reseller kayak gitu karena kan mereka bisa dari mulut ke mulut gitu Pak. oke, oke. Jadi untuk future-nya tetap berarti yang reseller, yang untuk yang makan langsung ini Mas Ivan mau lihat ini sebagai apa nih, Mas Ivan? Maksudnya gimana tuh ya Pak? Punten Pak kalau yang buat cash cow Jadi itu masih belum Jadi paham. kalau cash flow itu gini, jadi kalau Mas Ivan sekarang punya bisnis nih, Mas Ivan kan punya bisnis sekarang yang udah jalan ke reseller dan makan di resto. Kira-kira kalau Mas Ivan untuk menjaga kelangsungan hidup bisnisnya Mas Ivan, berarti kan Mas Ivan butuh cash nih, dana masuk ya. Nah, cash flow itu adalah salah satu bisnisnya Mas Ivan yang itu mendatangkan cash paling besar yang bisa menjamin usahanya Mas Ivan jalan. Itu cash flow. Kalau yang future bisnis adalah bisnis yang menurut pendapat Mas Ivan ke depan,
kalau saya kembangkan bisnis yang ini, maka usaha tahu saya akan menjadi lebih besar dan lebih terkenal. Tidak lagi menjadi tahu yang hanya dikenal di Sukabumi, tapi menjadi tahu yang mungkin dikenal katakanlah di 2 tahun pertama menjadi tahu yang dikenal di daerah Cianjur dan Sukabumi dan Bogor, dan kemudian setelah 5 tahun menjadi tahu yang terkenal di daerah Jawa Barat misalnya, atau sampai ke Jabotabek. Nah mungkin uh, itu yang saya maksud dengan mana yang nanti Mas Ivan akan lihat untuk future-nya, mana yang nanti untuk cash flow-nya saat ini. Oh, iya Pak. Untuk cash flow saat ini mungkin Pak, untuk saat ini tuh biasanya tuh secara langsung gitu Pak. Kalau secara langsung emang kelihatan sih Pak, dari semisal yang kalau reseller tuh kalau sekarang tuh dapat cuman semisal 300 atau 400. Kalau semisal yang yang apa bukan cash flow, yang ke reseller gitu itu dapatnya 300-400 ribu kadang-kadang. Kalau semisal yang cash flow itu bisa dapat 600, bisa dapat 1 juta kadang-kadang, kalau sehari itu rame banget gitu kadang-kadang. Kalau yang datang ke restorannya rame banget. Iya Pak, kalau ke restoran langsung rame banget tuh kadang-kadang kan, yang kayak semisal abis dari apa sih kayak trail gitu, terus habis itu ada yang dari, kebetulan ada wisata juga kan di daerah saya tuh ada Minapadi, kadang dari Minapadi pada kesana pada dulu, mampir. pada mampir juga Pak gitu. Oke, baik. Berarti ini kalau saya boleh lihat nih Mas Ivan, berarti Mas Ivan lagi pengen yang Cashco ini juga akan menjadi berkembang untuk jadi future bisnis ya Mas Ivan ya? Iya Pak. Oke, baik. Berarti kalau seperti itu, apakah Mas Ivan akan istilahnya energinya akan lebih siap untuk dihabiskan untuk yang future bisnis kalau begitu ya Mas Ivan ya, dan sekarang juga menjadi Cashco ya? Iya Pak, jadi sekarang masih jadi cashco gitu, habis itu yang future pengen dikembangin lagi, jadi kayak bimbang gitu Pak, ada pertimbangan gitu antara keduanya. Oke, baik. Dan kalau saya lihat kan yang makan di tempat itu ternyata sekarang secara omset itu lebih besar daripada yang dijual reseller ya? Iya Pak. Oke, baik. Nah, kalau seperti itu Mas Ivan, jadi memang kalau menurut pendapat saya, berarti Mas Ivan memang harus dengan kondisi seperti itu kan berarti akan lebih fokus kepada yang makan langsung di tempat untuk tahunya. Jadi bisnis modelnya akan lebih ke arah bagaimana untuk mengembangkan yang namanya tahu, apa tadi namanya Mas Ivan? Lupa saya. Untuk saat ini namanya tahu bandang Pak, pokoknya itu udah tahu aja Tahu bandang ya. orang-orang tuh. Oke, Ya. tahu bandang ya. Tahu bandang ini kan sebuah brand yang kalau saya dengar dari Mas Ivan kan sebuah brand yang sudah turun temurun dan sudah menjadi apa ya, kayak top of mind-nya 5 kecamatan di Kota Sukabumi ya Mas Ivan ya. Iya Pak. Nah, saran saya ya, kalau memang seperti itu, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Berarti Mas Ivan coba lihat lagi bahwa oke, kalau begitu yang akan dikembangkan itu adalah cashco-nya yang sekarang adalah untuk makan langsung di tempat. Nah, untuk makan langsung di tempat berarti kan Mas Ivan sudah melihat bahwa oke, ternyata bahwa sebagian besar dari tamunya adalah para wisatawan yang datang ke Minapadi ya tadi ya Mas Ivan katakan ya. Iya Pak, ke Minapadi. Oke, nah sebenarnya yang pertama kalau menurut pendapat saya berarti kita akan bicara bahwa tamunya, customer-nya, kita bicara tamu itu adalah customer ya, customer-nya adalah orang-orang yang datang karena memang mereka datang ke Minapadi di Sukabumi dan kemudian mereka juga mendapatkan referensi dari orang Minapadi tentang tahu yang khas di daerah Sukabumi. Nah, mungkin yang pertama kalau saran saya, karena customer-nya kita sudah bisa lihat bahwa customer-nya adalah para wisatawan ya. Mereka nanti yang akan menjadi word of mouth-nya Mas Ivan, mereka yang akan menjadi agen marketingnya Mas Ivan. Jadi memang ada beberapa saran yang kalau menurut pendapat saya bisa dilakukan karena akhirnya segmentasi targeting pelanggannya menjadi lebih kalau bisa kita katakan menjadi lebih fokus, bisa lebih fokus karena biasanya kalau kita bicara pengunjungnya wisatawan, maka biasanya mereka menginginkan sesuatu yang benar-benar unik dan sesuatu yang benar-benar buat mereka adalah khas sekali dengan daerah yang mereka kunjungi. Jadi brand itu sendiri kalau menurut pendapat saya sesuatu yang harus diperkuat ya. Jadi mungkin saya nggak tahu nanti di tempatnya Mas Ivan sudah ditulis ada namanya tahu bandang barangkali ya.
Sudah Pak, sudah ada. Dan punten Pak, kebetulan yang Minapadi itu baru 2 tahun, sedangkan bisnisnya itu udah berjalan 5 tahun dan mungkin orang-orang udah pada tahu dari sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, ya. Tapi kalau kita bisa katakan orang datang ke Minapadi baru ke tahu bandang, atau Bisa jadi seperti itu Pak. iya. Iya. Jadi memang walaupun brandnya tahu bandang itu lebih senior daripada Minapadi, tapi Mas Ivan nanti akan melihat bahwa Minapadi mungkin punya aktivitas marketing yang bisa membuat orang, menarik orang untuk datang, dan kemudian dari sana itu yang menjadi limpahannya nanti Mas Ivan akan tahu bandang ini akan dijadikan salah satu gimmick oleh Minapadi. Kan kurang lebih seperti itu ya Mas. Jadi Minapadi akan mengatakan kepada pengunjungnya bahwa ini adalah wisata pertanian khas Sukabumi, dengan kemudian salah satu gimmick yang mereka tawarkan itu adalah tahu bandang, karena tahu bandang adalah tahu yang khas dan spesifik untuk daerah Sukabumi. Jadi sebenarnya istilahnya mana yang memanfaatkan siapa sebenarnya menjadi sesuatu yang tidak relevan lagi untuk relasinya antara Mas Ivan dengan tahu bandang dengan Minapadi, karena akhirnya dua-duanya saling memanfaatkan. Jadi bisa saja di awal Minapadi memanfaatkan tahu bandang untuk menarik orang, tapi mungkin sekarang yang terjadi adalah begitu Minapadi sudah berusia lebih dari 2 tahun, tahu bandang yang akan memanfaatkan Minapadi untuk mendapatkan customer. Kurang lebih sih kalau menurut pendapat saya seperti itu Mas Ivan, karena akan kita lihat siapa nanti punya effort marketing yang lebih kuat daripada yang lainnya. Tapi kembali, brand itu menjadi sesuatu yang penting untuk tahunya Mas Ivan nih. Jadi coba pastikan bahwa si brand ini, tahu bandang ini benar-benar sudah ada sesuatu yang membuat orang begitu ngeliat tahu bandang itu merasa yakin bahwa ini adalah tahu khasnya Sukabumi, ya. Mungkin kalau dulu tuh banyak orang yang mencantumkan misalnya tahu, kalau Sumedang tahu bongseng ya Mas Ivan ya. Tahu Iya Pak, tahu bongseng banget. asli Sumedang sejak tahun sekian. Nah, itu sebuah strategi branding yang cukup efektif. Karena apa? Contoh seperti tahu bongseng tadi, dia mengatakan tahu bongseng asli Sumedang sejak tahun sekian. Jadi sehingga customer itu akan melihat bahwa oke, ternyata tahu ini memang tahu yang kalau kita katakan sekarang kan kalau wisatawan itu kan selalu mencari sesuatu yang sifatnya sesuatu yang sifatnya, kalau kita bilang sesuatu yang menarik itu adalah sesuatu yang sifatnya khas banget, karakteristik banget dengan daerah tersebut. Jadi mungkin itu sesuatu yang harus ditekankan di dalam brand yang akan dikembangkan dari tahu bandang. Namanya sendiri sudah terkenal tahu bandang, tapi mungkin nanti di dalam brandnya itu nanti akan ditampilkan bahwa itu adalah spesifik karakteristiknya Sukabumi dan sudah berdiri sejak lama. Jadi itu yang dalam brand coba ditampilkan. Ya, jadi sehingga nanti mungkin ada dalam logonya nanti itu akan menekankan hal tersebut, sehingga tamu juga yang datang itu akan melihat ini memang tahu spesifiknya Sukabumi, karena tahu sendiri kan sama seperti tauco lah. Sukabumi juga pasti punya tauco, Bogor juga punya tauco, tapi orang taunya tauco dari Cianjur. Begitu juga dengan tahu. Tahu begitu orang tahu, orang udah langsung analoginya atau langsung kepalanya itu langsung lari ke arah Cianjur, ke arah Sumedang. Jadi mungkin itu sesuatu yang harus diperkuat dalam brand, bahwa ada loh Sukabumi punya tahu bandang, tahunya orang Sukabumi sejak tahun berapa. Ya mungkin itu sesuatu yang bisa dicoba. Jadi dalam brand itu nanti akan terlihat bahwa karakteristik dan keunikan tahu bandang itu sudah terbaca dari brandnya Mas Ivan. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Dan kemudian juga tadi seperti yang saya katakan bahwa sudah tidak relevan lagi apakah Minapadi yang memanfaatkan tahu bandang atau akhirnya tahu bandang yang memanfaatkan Minapadi. Tapi kembali urutannya kalau menurut pendapat saya memang brandnya di rework dulu, ya. Mas Ivan dan keluarga besar sudah sampai di satu poin di mana apa yang akan kita value apa yang akan kita munculkan. Jadi kalau karakteristik spesifiknya daerah tersebut sebenarnya kan value. Jadi value apa yang akan dimunculkan di dalam tahu bandang. Tahu bandang
tahunya orang Sukabumi sejak tahun 1990 sekian atau tahun 2000 sekian ya. Itu yang ditampilkan. Kemudian pada saat masuk ya, pada saat sudah brandnya sudah clear, baru kemudian nanti dibuat lagi value proposition-nya. Value proposition-nya apa? Jadi pada saat tamu datang ke Tahu Bandang, itu sesuatu yang orang datang ke Tahu Bandang, orang punya value yang lain. Ya orang akan berkata bahwa oke, saya datang ke Tahu Bandang, saya makan tahu bandang, tahu goreng yang coklat atau tahu original kita katakan. Atau Mas Ivan bisa katakan itu adalah kalau varian produknya adalah tahu original. Tapi mungkin orang datang ke Tahu Bandang nanti juga bisa menikmati yang disebut dengan steak tahu bandang ya. Jadi steak yang dibuat dari tahu. Mungkin sehingga akhirnya apa? Pada saat orang datang ke Tahu Bandang, value yang dimiliki yang dijual oleh Tahu Bandang bukan lagi adalah tahu spesifiknya orang Sukabumi yang berdiri dari tahun 2000 sekian, tapi adalah Tahu Bandang, tahu yang spesifik Sukabumi dan berdiri sejak tahun 2000 sekian, tapi begitu mereka masuk ke tempatnya Tahu Bandang, mereka akan bisa melihat bahwa segala opsi, segala pilihan, value-nya mereka akan mengatakan tahu untuk segala jenis makanan. Jadi mungkin ada steak tahu di sana, mungkin ada itu sebuah konsep yang kalau Mas Ivan pernah dengar yang jejamuran? Pernah Pak, saya pernah dengar Pak yang Ya, jamuran kayak yang gitu. di Jogja ya. Di Jogja, pada Iya, saat Pak. kita bicara jejamuran, itu juga sama. Pada saat mereka membuat desain brandnya jejamuran, kalau dia hanya menjual jamur, range jamur saja, mungkin orang akan mengatakan, oke, that's it, fine. Ada kerupuk jamur di sana, dan kemudian ada jamur yang setengah matang di sana. Tapi yang melakukan jejamuran, mereka membuat orang datang ke jejamuran, itu adalah orang datang, it's a one-stop place orang untuk makan jamur. Mulai dari tongseng jamur, ya, bistik jamur. Jadi segala jenis makanan mereka coba untuk membuat selengkap mungkin untuk membuat para tamu menjadi lebih tertarik. Jadi kurang lebih sih seperti itu Mas Ivan. Jadi brandnya sudah, customernya sudah jelas, brandnya coba di rework dan kemudian nanti coba berikan value lain buat customer. Jadi sehingga jangan sampai nanti begitu customer datang, istilahnya apa ya Mas Ivan ya, produk itu kan kadang-kadang menjadi sesuatu yang obsolete ya Mas. Pada saat si produk sudah tidak mengikuti, tidak kekinian lah kalau kita katakan dalam bahasa sekarang kan, kalau saat produknya sudah tidak kekinian. Jadi mungkin ada fasenya di mana mungkin tahap pertama orang datang makan yang namanya tahu originalnya Tahu Bandang. Mungkin fase berikutnya Tahu Bandang akan punya hasil olahan tahu yang dibuat dari Tahu Bandang yang mungkin lebih lengkap, sehingga akhirnya pada saat tamu yang datang, kalau sekarang kan kita katakan tidak relevan apakah tamunya kelola mina padi ya, apakah mina padinya yang memanfaatkan Tahu Bandang atau Tahu Bandang yang memanfaatkan mina padi, tapi end game-nya adalah apa? Tahu Bandang akan menjadi brand yang berdiri sendiri. Mungkin nanti orang datang ke Tahu Bandang, mungkin 50% dari mina padi, mungkin 50% orang datang karena memang wisatawan yang datang ke Sukabumi dan melihat Tahu Bandang sebagai tempat yang menarik untuk dikunjungi. Karena yang dicari oleh wisatawan pasti satu Mas, sesuatu yang unik dan spesifik. Jadi kalau istilahnya, kalau itu tadi yang saya kasih, makanya saya kasih contoh jejamuran itu tadi. Jejamuran berhasil membuat sesuatu yang unik dan spesifik sehingga pada saat tamunya datang, pada saat wisatawan yang datang ke Jogja berkunjung, mereka akan berkata bahwa yuk kita datang ke jejamuran, karena kalau di jejamuran kita bisa makan makanan yang sehat dari jamur dan variatif. Kurang lebih sih seperti itu Mas Ivan. Jadi sesuatu yang memang di-upgrade terus ya, sehingga akhirnya brand Tahu Bandang ini bukan lagi untuk menjadi sebuah tahu, tapi menjadi tahu dan produk olahan dari tahu. Kurang lebih sih kalau saran saya sih seperti itu Mas Ivan. Jadi opsinya salah satu yang kalau menurut pendapat saya cukup make sense untuk dilakukan adalah seperti itu. Oke, baik. Baik, Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, semoga cukup menjawab ya Ivan ya.
Siap, Us. Cukup menjawab. Oke, Benar-benar baik. menjawab lah. Oke, seru sekali ya. Tadi langsung berdasarkan studi kasus tahu bandang ya, teman-teman. Mungkin yang ke Sukabumi bisa mampir. Oke, selanjutnya. Terus kalau saya ke Sukabumi, saya mampir deh, tahu bandang ya. Siap, Pak. Ditunggu, Pak. Oke, siap. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, saya kasih kesempatan yang mau bertanya atau berkonsultasi gitu, berdasarkan studi kasus atau dan lain-lain, dipersilahkan. Silakan, langsung on mic. Halo, dengar nggak suara? Iya, silakan. Dari Rapindah Sari ya. Oh, oke. Pak, saya mau bertanya nih Pak, kan ini lebih ke kayak bagian plan bisnis, kemudian berkaitan dengan akademik. Ya, oke. Terus berkaitan dengan bagaimana sikap kita berorganisasi juga gitu. Karena saya kenalin dulu ya, nama saya Rapindah Sari, saya dari Aceh, salah satu mahasiswa di kampus Unsiah di Aceh gitu. Kalau Mbak Dini ya Pak, mau nanyain gini, saya ada kebetulan udah juga ada brandnya juga, kemudian orang-orang di dalam udah oke lah gitu. Tapi di satu sisi saya juga mahasiswa Pak. Saya walaupun di produk tersebut saya kayak founder ataupun manajernya gitu, saya menghandle semua, tapi di sisi lain itu membutuhkan kerjasama tim gitu kan Pak. Nah menurut Bapak nih, gimana nih Pak untuk saya harus fokus ke akademik juga, tapi di satu sisi saya udah ada produk brand yang memang itu tanggung jawab saya gitu. Dana yang masuk itu harus dipertanggungjawabkan sesuai untuk mendapatkan gimana ya labanya itu Pak gitu. Karena kan kalau misalnya kita jalanin bisnis tanpa ada keuntungan kan itu rugi juga gitu. Harus menghandle karyawan-karyawan yang memang pertama itu memang angkatan gitu. Jadi sikap saya ke karyawan atau teman saya itu ya memang harus beda gitu kan, tapi itu masih sulit Pak. Oke. Bapak gimana tuh Pak untuk menyesuaikan, gimana ya, menyesuaikan tidak bukan hanya kawan, tapi ini gitu. Itu gimana tuh Pak? Oke, baik Mas Rapida, Mbak Rapida sendiri sekarang semester berapa kalau saya boleh tahu? Saya semester 5. Berapa? Semester 5. Oh, semester 5, baik. Semester 5, saya kemudian semester 5, Pak. Ya, semester 5, kemudian kalau saya boleh tahu Mbak Rapida, usahanya sudah jalan berapa lama? Kurang lebih di bulan 11 ini, akhir bulan 11 itu kurang 9 bulan, Pak. Berapa? Masih baru. Berapa lama? 9 bulan, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Kalau boleh tahu Mbak Rapida, sekarang usahanya apa ya itu kalau saya boleh tahu ya? Saya usaha Halo? Dari kopi yang memang khas dari Aceh. Terus ada yang rasa rumput laut juga, dan ada yang mix antara rumput laut dan kopi. Oke. Jadi kopi yang modified coffee lah ya, berarti ya? Kopi yang dimodifikasi dan rumput laut dan rumput laut yang dijadikan kopi. Kurang lebih begitu ya? Mie, Pak. Ya. Oh, mie. Mie. Tapi bahan utamanya rumput laut dan kopi. Oh, mie tapi bahan. Wow, menarik sekali. Mie yang dimasak langsung makan di tempat atau gimana, Mbak? Kalau saya boleh tahu bisnis modelnya seperti apa? Kalau saat ini kami masih nyediain mie yang kayak kami cuma nyediain mie-nya Pak, tapi kami mau lanjut ke bagian pasarnya tuh kami juga mau nyediain bumbu, tapi gimana caranya bumbunya itu kami memang sama sekali nggak gunain pengawet, nggak gunain hal-hal bahan kimia gitu. Jadi kayak menjawab tantangan mie yang baik untuk tubuh gitu.
Oke, baik. Berarti yang sekarang yang sudah jadi produknya adalah mie di mana yang dijual adalah mie-nya sendiri ya, yang terbuat dari rumput laut dan ada kopinya ya. Iya. Oke, boleh tahu Mbak Iya Rapidah, betul Pak. itu diproduksi sendiri? Produksi sendiri Pak. Oke, diproduksi sendiri. Kemudian yang memproduksi apakah itu dalam bentuk sebagai karyawan atau dalam bentuk itu sebagai atau dalam bentuk binaan atau partner? Partner sih Pak, lebih ke partner. Lebih ke partner ya. Binaannya dari bisnis mie-nya Mbak Rapidah berarti ya. Hmm. Oke. Kemudian kalau boleh tahu Mbak Rapidah, sekarang Mbak Rapidah menjalankan usaha tersebut dengan siapa saja? Saya menjalankan usaha itu dengan rekan-rekan saya Pak. Memang satu kampus, kami jalin dengan satu kampus. Oh, satu kampus. Berapa orang boleh tahu Mbak Rapidah? Sejauh ini karena kemarin baru rekrutmen juga, jadi kami berenam Pak. Berenam, baik. Kalau Mbak Rapidah sendiri boleh tahu dalam di antara berenam ini posisinya Mbak Rapidah sebagai apa? Sebagai manajer sih Pak. Sebagai manajer. Kemudian yang 5 orang lagi berarti report ke Mbak Rapidah. Iya betul. Oke, itu semua berarti mahasiswa semua ya? Iya. Oke, baik. Ini berarti challenge-nya Mbak Rapidah adalah bagaimana supaya bisnis yang sudah jalan 9 bulan ini tetap berkembang ke depan dan tetap profit ya Mbak Rapidah. Tapi di satu sisi juga kalau boleh tahu nih Mbak Rapidah sendiri target pribadinya akan ingin menyelesaikan kuliah itu berapa lama? Kalau targetnya secepatnya, ada target juga 3,5 tahun. Karena kebetulan saat ini saya ngambil ini sih, saya ngambil MK kakak letting. Oke, semester depan rencana mau ngambil skripsi. Oke, baik. Nah, kalau teman-teman yang lain, yang 5 orang ini, apakah teman satu angkatan atau adik angkatan, Mbak Rapidah, kalau saya boleh tahu? Ada yang adik angkatan dan ada yang teman satu angkatan juga, Pak. Oke. Berapa orang yang adik angkatan, berapa orang yang teman satu angkatan, Mbak Rapidah? Yang teman satu angkatan itu bertiga dan 2 lainnya itu adik angkatan. Adik angkatan. Di antara adik angkatan ini, kalau ini kan sudah 9 bulan, mana yang paling lama Mas bergabung dengan Mbak Rapidah? Apakah adik angkatan 2 orang ini atau teman seangkatannya Mbak Rapidah? Kalau ada yang ini sama sih Pak, karena yang adik angkatan baru masuk juga, yang teman angkatan memang ada yang udah lama juga gitu. Oke, nah jadi maksud saya ada yang adik angkatan ada satu yang emang join dari awal dan teman angkatan juga ada yang masuk dari awal gitu. Oke, baik. Berarti ada satu orang adik angkatan yang join dari awal ya. Yang satunya lagi itu baru join baru-baru ini. Kemudian teman seangkatan juga ada satu orang yang join dari awal, 2-nya lagi juga baru-baru ini ya Mbak Rapidah ya. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Rapidah ya. Gimana Pak? Saya nggak dengar. Gitu. Ya, berarti dari 5 orang partnernya timnya Mbak Rapidah, ada satu orang teman satu angkatan yang sudah membentuk ini dari awal dengan Mbak Rapidah, satu orang adik kelas yang juga membentuk ini dari awal dengan Mbak Rapidah, 2 orang teman seangkatannya Mbak Rapidah baru join, 1 orang adik angkatannya Mbak Rapidah juga baru join, ya kurang lebih seperti itu ya? Iya, betul Pak. Oke, baik. Jadi memang membuka usaha di saat kuliah itu memang sesuatu yang challenging, lebih challenging daripada pada saat setelah lulus kuliah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena khususnya kalau membuka usaha di bidang real, ya ini yang Mbak Rapidah lakukan kan sesuatu yang sifatnya membuka usaha di bidang real, ya membuka produksi mie dari rumput laut dan cita rasa kopi sendiri, maka challenge-nya akan lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena Mbak Rapidah harus bisa membagi waktu antara menyelesaikan perkuliahan yang merupakan tugas utama Mbak Rapidah dan bisnis yang merupakan
pengembangan dirinya Mbak Rapidah, karena nanti baru akan menjadi tugas utamanya Mbak Rapidah setelah Mbak Rapidah lulus kuliah. Nah, ada beberapa strategi yang bisa Mbak Rapidah lakukan kalau menurut pendapat saya. Jadi pada saat Mbak Rapidah mengatakan bahwa oke, saya semester depan, tahun depan ya, semester depan atau tahun depan Mbak Rapidah mulai skripsinya? Halo, oh, Mbak Rapidahnya putus ya? Ya, sepertinya gangguan jaringan, Bro. Ya, sepertinya gangguan jaringan. Mungkin untuk teman-teman yang sudah ngikutin berarti kita lanjut aja dengan Mbak Rapidah berarti ya Mas Firdaus ya? Iya, Bapak. Nah, jadi memang menarik sekali yang dihadapi oleh Mbak Rapidah. Jadi di satu sisi Mbak Rapidah punya tanggung jawab utama untuk melanjutkan studi beliau, tapi di sisi yang lain juga Mbak Rapidah juga punya tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa usaha yang sudah dirintis dengan 5 orang temannya ini menjadi usaha yang profitable. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah karena dalam hal ini Mbak Rapidah sebagai manajernya dan punya 5 orang anggota tim, ya, di mana kalau bisa dipetakan Mbak Rapidah ada 2 orang yang sudah yang senior ya, yang sudah ikut dari awal ya. 1 orang seniornya adalah teman seangkatan, 1 orang seniornya adalah adik angkatan, dan kemudian ada anggota tim junior ya, 2 orang teman seangkatan, 1 orang adik angkatan. Nah, mungkin kalau saran saya Mbak Rapidah untuk kepentingan strategis sudah harus membuat yang namanya second layer Mbak Rapidah. Jadi Mbak Rapidah sudah mulai harus mempersiapkan ada lapis kedua di dalam organisasinya Mbak Rapidah yang Mbak Rapidah persiapkan untuk menjadi representatifnya Mbak Rapidah pada saat Mbak Rapidah nanti sibuk ngurusin skripsi. Nah, halo? Ya. Ya, jadi kalau mungkin nanti Mbak Rapidah coba lihat, kalau Mbak Rapidah semester depan akan mengurus skripsi, berarti kan adik angkatannya Mbak Rapidah lebih lama ya ngurusin skripsinya, mungkin setahun kemudian. Mungkin teman-temannya Mbak Rapidah yang seangkatan itu mungkin sama dengan Mbak Rapidah ngurus skripsinya, atau mungkin sedikit lebih lambat dari Mbak Rapidah. Tapi saran saya, coba Mbak Rapidah cari alternatif pelapisnya Mbak Rapidah, itu yang kita sebut dengan second layer, lapis kedua. Lapis kedua inilah orang kepercayaannya Mbak Rapidah, orang yang nanti Mbak Rapidah akan delegasikan sebagian dari pekerjaan, sebagian dari tanggung jawab Mbak Rapidah delegasikan kepada yang bersangkutan, sehingga nanti pada saat Mbak Rapidah sedang butuh energi besar di skripsi, Mbak Rapidah bisa lebih fokus kepada skripsi. Sehingga nanti pada saat Mbak Rapidah sudah selesai dengan skripsi Mbak Rapidah, baru nanti pelan-pelan di take over lagi amanah tersebut. Jadi kurang lebih sih seperti itu Mbak Rapidah. Jadi memang challenge Mbak Rapidah supaya Mbak Rapidah punya energi yang cukup nanti untuk mengerjakan skripsi. Coba intip apakah adik kelas Mbak Rapidah yang sudah ikut mengerjakan usaha mie dengan rasa kopi dan rumput laut ini, apakah bisa untuk dikembangkan untuk masuk ke level lapis keduanya Mbak Rapidah. Seandainya tidak, maka alternatif yang berikutnya adalah Mbak Rapidah harus lihat apakah ternyata adik kelasnya nggak bisa. Adik kelasnya nggak punya kapasitas untuk memimpin, untuk saya wakilkan. Kayaknya saya lebih percaya kepada teman seangkatan saya. Nah, kalau memang seperti itu, Mbak Rapidah juga sudah harus atur-atur dengan teman seangkatan, harus atur strategi nih dengan teman seangkatan ini, karena dua-duanya kan pengen cepet-cepet lulus ya. Berarti, ya. Harus bagi-bagi strategi. Oke, aku mulai semester depan udah ngerjain skripsi. Pokoknya aku 4 bulan skripsi aku udah selesai. Setelah aku selesai, selama aku skripsi, tolong ya kamu yang handover pekerjaan sebagai manajer di sini, aku cuman monitoring aja. Nanti setelah Mbak Rapidah selesai skripsi, baru temannya ngerjakan skripsi, dia Mbak Rapidah yang ambil alih tanggung jawab untuk
mengelola usaha tersebut. Jadi kurang lebih bisa fleksibel seperti itu Mbak Rapida. Tapi kuncinya sebagai pimpinan tertinggi, Mbak Rapida harus kalau kita bilang mengakses, harus melihat apakah mana di antara dua orang yang sudah mulai bisnis ini dari awal yang paling kompeten untuk menjadi lapis kedua saya. Jadi strateginya Mbak Rapida akan ditentukan nanti siapa di antara mereka yang paling kompeten. Jadi kalau saran saya sih seperti itu Mbak Rapida. Jadi kembali ke pendelegasian dan bagaimana untuk membentuk lapis kedua supaya Mbak Rapida bisa punya waktu untuk mengerjakan skripsi Mbak Rapida. Tapi yang Pak, gini Pak, yang belum udah ada seperti Bapak katakan, udah ada kepikiran juga seperti yang Bapak katakan. Untuk sekarang aja itu ada problem karena sebagian dari tim yang kan itu mayoritas lebih banyak dari angkatan saya. Mereka ada yang ikut ini penelitian bareng dosen. Jadi untuk saat ini kan saya juga ada ikut beberapa event, saya harus fokus ke situ. Yang adik angkatan saya tersebut, dia kayak gimana ya? Dia harus lebih banyak diarahin gitu. Nah, kamu ini ya, kamu ini, kita butuh ini gitu. Sedangkan teman-teman yang satu angkatan saya, mereka kayak, gua keluar dulu deh gitu. Untuk saat ini gue belum mampu deh untuk di sini gitu. Karena lagi bareng penelitian dosen. Jadi itu kan saya intinya kan kayak saya sendiri. Terus ditambah lagi saya ada di beberapa komunitas, memang mereka tuh kayak bagus lah gitu. Sistem tim mereka tuh bagus. Jadi membuat seakan-akan kayak insecure sendiri gitu Pak. Loh, kok tim aku gini? Sedangkan produk aku gini, sedangkan mereka kok gitu. Jadi kayak suka membandingkan antara kinerja tim saya dengan kinerja tim orang-orang yang memang saya lihat good gitu, bagus gitu. Itu gimana Pak? Balik lagi Mbak Rapida, jadi pada saat kita bicara sebuah organisasi, kita bicara komitmen dari semua orang yang ada dalam organisasi. Jadi kalau kita bicara komitmen berarti kita bicara bagaimana setiap orang menempatkan prioritasnya untuk kepentingan organisasi. Tapi kembali kita harus lihat bahwa usaha Mbak Rapida ini adalah usaha yang dilakukan sambil ya. Mau tidak mau Mbak Rapida harus siap untuk menghadapi hal seperti itu. Karena apa? Tugas utamanya Mbak Rapida dan 5 orang teman Mbak Rapida ini adalah kuliah, menyelesaikan studi teman-teman sesuai dengan tenggat waktu yang sudah dimiliki. Itu tugas utama. Jadi di luar tugas utama tersebut, maka itu akan menjadi sampingan dari Mbak Rapida. Nah, kalau saya sarankan sih, itu nanti Mbak Rapida harus melihat timingnya. Jadi kalau sebagai leader kan kadang-kadang kita harus ngeliat timing nih. Ngeliat timing bahwa walaupun opportunity-nya ada, tapi kalau organisasi saya belum siap, maka si leader akan mengatakan, hold dulu, saya nggak akan ambil opportunity-nya. Demikian juga yang mungkin alternatif yang Mbak Rapida bisa lakukan ya. Karena apa? Ada 6 orang, 4 orang satu angkatan semua kan, 2 orang itu adalah adik angkatan. 4 orang ini akan punya kesibukan yang sama. Karena apa? Semuanya, 4-4-nya pasti akan mendahulukan skripsinya. Betul nggak? 4-4-nya akan mendahulukan penelitiannya. Sehingga ada baiknya pada saat kondisi seperti itu harus open dengan teman-teman, duduk buat kalendernya. Berempat harus duduk. Oke, kita harus punya komitmen. Karena apa? Harus punya rencana yang smart, specific, measurable, attainable, ya, reasonable, dan ada time bound-nya. Sehingga akhirnya Mbak Rapida dan 4 orang teman ini, ya, dan 3 orang teman ini, itu bisa duduk bersama, 6-6-nya duduk. Oke, kita ber-6, 4 sedang sibuk ngurusin skripsi, 4 sedang sibuk penelitian. Oke, planningnya kamu gimana? Karena apa? Karena itu akan menentukan sampai kapan organisasinya nanti akan hold dulu, kapan organisasinya akan tiarap dulu. Kapan baru organisasinya, oke, kita udah selesai, 4 orang ini udah selesai semua, baru kita lari lagi. Karena kadang-kadang kita harus realistis, Mbak. Pada saat kita berbicara tentang organisasi, kita harus bicara bahwa organisasi ini dibentuk dari orang-orang yang punya kepentingannya masing-masing. At some point, ya, pada saat teman-teman ber-6 ini duduk, mungkin itu pada saat lagi belum mikirin skripsi, belum mikirin mau cepet-cepet lulus. Sehingga akhirnya semua
oke, kita lakukan ini bersama. Tapi ada perubahan ini, Mbak Rapidah mungkin sudah bisa untuk ngambil inisiatif, kumpulkan lagi berenam, ya kalau dikatakan ini sekarang uh, manajemen meeting lah ya, kumpulkan berenam, coba buat kalendernya. Oke, kalendernya, kamu mau penelitian sampai kapan? 3 orang. Oke, kalau kayak gitu berarti kita nggak melakukan agresif dulu. Marketing kita, marketing yang standar saja dulu. Misalnya, kita nggak terlalu banyak ikut pameran. Kita lebih banyak untuk ngambil bisnis yang mengamankan bisnis yang sudah ada. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak. Jadi speednya, jadi permainannya adalah permainan Mbak Rapidah, kapan akan atur speednya dipelanin, kapan dikebutin, ya. Kalau memang dari hasil evaluasi Mbak Rapidah tadi bikin second layer nggak bisa nih, betul kan? Sambil pelan-pelan yang adik kelas ini disiapin. Karena walau bagaimanapun juga Mbak Rapidah harus punya second layer. Karena apa? Karena bisnis ini kan bukan sesuatu yang hanya dikerjakan pada saat kuliah. Tapi Mbak Rapidah pasti pengen, menurut pendapat Mbak Rapidah, bisnisnya mau sampai kapan nih? Setelah lulus kuliah mau jalan terus atau gimana? Insya Allah ada rencana gitu, Pak. Baik, berarti kalau insya Allah ada rencana seperti itu, ya, kembali lagi bahwa value-nya adalah menurut pendapat Mbak Rapidah, berarti kan yang mulai pertama itu adalah berarti 3 orang dulu ya Mbak Rapidah, 1 orang teman 1 angkatan dan 1 orang adik kelas kan yang mulai ini ya. Nah, iya. Apakah menurut pendapat Mbak Rapidah istilahnya apa ya? 3 orang tim inti ini adalah tim yang akan terus bergerak bersama-sama. Udah ada komitmen seperti itu belum? Kalau komitmen seperti itu saya pribadi kurang tahu, Pak, karena ini awalnya itu kami kan ini ngajuin ke pihak UPT kampus, kemudian dananya cair gitu. Kalau setelah dananya cair ya awalnya cuma gimana caranya dana ini habis kita bisa mempertanggungjawabkan dana ini. Itu set pertama dari tim gitu. Ini lama kelamaan berpikir kayaknya kita nggak bisa cuman start di sini aja gitu, kita bisa lain deh kayaknya. Baik. Ya, coba di set lagi dengan teman-temannya Mbak Rapidah. Jadi coba set lagi dengan teman-temannya, apakah teman-teman Mbak Rapidah juga punya komitmen yang sama bahwa usaha ini adalah usaha yang akan dikembangkan sampai nanti lulus kuliah atau tidak, itu yang harus disamakan dulu persepsinya. Karena kalau kita bicara tentang organisasi, berarti kita harus samakan ideal, visi dan misinya harus sama dulu, Mbak Rapidah. Kalau misi dan visinya sudah sama, Mbak Rapidah lebih enak ya. Jadi satu, samakan visi dan misi. Yang kedua, kalau memang visi dan misinya sudah sama, nanti baru ambil actionnya seperti apa, baru sepakati bersama. Oke, misi dan visi kita ini lanjut sampai dulu setelah kuliah ya. Berarti kalau lanjut setelah kuliah, aku mau skripsiku selesai tahun depan udah selesai. Kamu mau kapan? Bikin kalendernya. Buat komitmen dari masing-masing orang sehingga nanti oke, maaf ya adik-adik, kalian masih 1 tahun di bawah kami, kami akan lebih banyak supporting kalian yang nanti jadi ujung tombak sampai kami selesai skripsi. Jadi hal-hal seperti itu yang harus dibuat kesepakatan dalam organisasi sehingga nanti bebannya tidak lari hanya kepada si leadernya saja, tapi bagi beban itu bersama-sama. Karena apa? Karena ini dimulai tadi seperti kata Mbak Rapidah kan, dimulai dalam sebuah komitmen bersama ya. Jadi jaga komitmennya. Kalau saran saya sih seperti itu Mbak Rapidah. Jadi memang detailnya nanti Mbak Rapidah bisa jalankan ya, karena memang dengan kondisinya Mbak Rapidah tidak step by stepnya itu actionnya harus dilakukan sehingga nanti Mbak Rapidah bisa ngambil keputusan di masing-masing tahapan. Jadi bukan sesuatu yang bisa saya berikan masukan sekarang, tapi stepnya yang mungkin saya bisa tawarkan ke Mbak Rapidah. Baik, menjawab Mbak Rapidah untuk pertanyaannya? Ya, sangat menjawab sekali Pak. Oh ya Pak, ini satu lagi nih mungkin Pak. Baik. Gimana kalau bicara suatu tim itu, ini mungkin berbicara dari tim saya yang sekarang, atau ada dari tim yang lain gitu. Ada yang ingin mengeluarkan, padahal dia memiliki talenta, memiliki skill yang bagus gitu untuk keberlangsungan dalam suatu tim,
tapi karena ada sesuatu hal dia ingin keluar gitu. Dan di sisi lain ada orang yang memang talenta mereka tuh yang menurut saya hampir sama dan dia ingin join gitu di dalam grup ini gitu. Itu gimana Pak? Apakah harus kita buang ini masukin yang ini atau gimana harusnya bertindak kalau di dalam posisi itu Pak? Kalau saya boleh tanya Mbak Rapidah, menurut pendapat Mbak Rapidah untuk organisasinya Mbak Rapidah, mana yang lebih penting? Orang-orang yang punya idealisme yang sama, ya, orang-orang yang punya misi dan visi yang sama, atau orang-orang yang ahli? Untuk saat ini mana yang lebih penting menurut pendapat Mbak Rapidah? Atau orang apa Pak? Keputus tadi sore. Ya, menurut pendapat Mbak Rapidah, untuk organisasi yang Mbak Rapidah saat ini, mana yang menurut pendapat Mbak Rapidah lebih memiliki peranan untuk kemajuan organisasi? Apakah orang-orang dengan misi dan visi yang sama untuk memajukan organisasi, atau orang-orang yang ahli? Kalau menurut saya dua-duanya sih Pak. Karena visi misi dan sama tanpa keahlian juga repot. Nah, bagi seorang pemimpin itu sebuah challenge. Jadi teman-teman buat teman-teman yang lain juga sama. Tidak ada bagi seorang pemimpin itu kadang-kadang setiap pemimpin itu jarang sekali punya kondisi di mana dia mendapatkan kondisi ideal. Seringkali seorang pemimpin harus memilih mengambil keputusan yang paling mending di antara keputusan yang buruk, atau mengambil yang paling jadi tidak pernah bisa kita mendapatkan sebuah kondisi yang ideal dalam organisasi. Sulit sekali untuk mendapatkan itu, dan seringkali kita harus memilih salah satu. Jadi dalam kondisi seperti Mbak Rapidah itu juga sesuatu yang challenge-nya akan sama. Karena apa? Karena ini sebuah organisasi yang masih baru, ya. Coba direnungkan lagi mana yang akan lebih penting bagi organisasi, mana variabel yang akan lebih membuat organisasi ini maju ke depan. Apakah orang-orang dengan misi dan visi yang sama atau orang-orang dengan keahlian? Mbak Rapidah nanti akan punya keputusannya. Kenapa? Idealnya dua-duanya. Tapi istilahnya kalau yang ideal itu kan kita dapat di surga ya Mbak Rapidah ya. Di dunia kan kita selalu dapatnya nggak ideal. Jadi monggo ya silakan nanti. Dan itu seninya menjadi seorang pemimpin. Itu seninya menjadi seorang pemimpin adalah di mana kita selalu memilih, kita selalu punya pilihan di mana kita memilih dalam satu ketidakidealan kepada ketidakidealan yang lain. Dan itu yang di saat itulah kita harus memilih berdasarkan menggunakan semua analisa yang dibutuhkan. Bisa analisa SWOT, bisa analisa pro and con ya. Jadi itu yang Mbak Rapidah nanti coba exercise dan coba decide. Kenapa? Karena spiritnya organisasi ada di Mbak Rapidah dan 6 orang ini. Ya, kalau saran saya sih seperti itu Mbak Rapidah. Iya. Iya Pak, betul. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ari Dharma dan Saudari Rapindah Sari ya yang sudah menjawab. Oke, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah diskusi yang benar-benar hangat pada sore ini dan sudah jam 5 lewat. Mungkin pada sore ini bisa kita akhiri ya teman-teman. Luar biasa sekali sore ini. Pertanyaannya berdasarkan studi kasus, benar-benar studi kasus, jadi membuat suasananya tambah hangat. Semoga juga selain menjawab pertanyaan dari penanya, semoga juga menjadi suatu wawasan ya bagi kita semua, bagi teman yang mungkin baru akan memulai bisnis atau usaha. Begitu mungkin Bapak dan teman-teman. Boleh saya tambah Mas Firdaus, mumpung teman-teman masih ada, boleh saya tambah sedikit. Jadi mungkin nanti karena kalau silahkan nanti Mbak Rapindah sama Mas Irfan ya, tadi nanya dari Sukabumi Mas Irfan ya? Siapa? Mas Ivan Bapak. Mas Ivan ya. Jadi nanti kalau memang nanti Mas Ivan dan Mbak Rapindah ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan nanti bisa WhatsApp saya saja, nanti nomor WhatsApp-nya bisa diminta ke Mas Firdaus ya. Ya, baik Bapak. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Rapidah, Mas Ivan. Oke, baik. Oke. Terima kasih kembali Pak. Oke, baik.
Terima kasih Bapak dan terima kasih teman-teman. Mari kita tutup bincang hangat sore ini dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus mau nanya, Us. Itu forum tadi tuh biasanya setiap hari apa ya? Setiap hari Iya, Ahad iya betul tuh. sore. Hari ini. Hari Ahad sore jam 4 sampai jam 5. Halo, Rapida. Sorry. Hari Minggu setiap jam 4 sampai jam 5. Pengusaha, Tapi pengusaha sukses di masa depan. tapi pas kemarin itu Us yang kata pas apa ya? Pas bareng pas kita bareng itu kan Apa bukannya hari nggak kedengar loh suaranya? Us. Daus. Kenapa? Nggak kedengar suaranya? Kedengeran nggak? Cek. Jaringan, weh. Aku tinggal di ujung negeri. Us, kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Saya bukannya pas kemarin tuh aku nanya juga sama Pindah. nggak Itu jaringannya nggak. Kenapa kan? ya itu aja deh, nggak apa-apa. Pokoknya setiap hari Minggu aja ya intinya. Ya. Terima kasih banyak, Us. Pak Irfan. Oh dia lah. Gak bisa sih ini. Lupa, mana ada ini.